Salam sejahtera bagi kita semuanya. Teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, Medan Adventist Academy adalah sekolah pilihanku yang terbaik. Mari kita saksikan Yohana memperkenalkan Medan Adventist Academy. Halo teman-teman dan adik-adik sekalian, perkenalkan nama saya Yohana Napitupulu. Pasti lagi pada bingung kan nyari sekolah yang cocok dan pas? Jangan ragu dan jangan bimbang. SD, SMP, SMA, SMK Advent Air Bersih Medan adalah solusinya. Mari kita lihat bagaimana lingkungan dan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah kita ini. Let's go! Sekolah kita ini terletak tepat di kota Medan, di mana lokasinya sangat strategis dan bisa dijangkau oleh berbagai macam kendaraan yang ada di kota Medan. Dan bisa kita lihat bahwa lingkungan di sini sangat segar, sejuk, asri karena ditanami berbagai macam pohon. Dan juga kita bisa tentunya belajar dengan tertib dan damai dan jauh dari kebisingan. Kepala sekolah menyampaikan visi misi sekolah. Para permisa yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan Sekolah Advent Air Bersih Medan. Sejarah berdirinya Sekolah Advent Air Bersih, SMA Advent Air Bersih terbentuk pada tahun 1978 dengan kepala sekolah yaitu Pendeta W.A. Purba bersama dengan 20 tenaga pengajar lainnya. SMA Advent Air Bersih tetap bertahan dan berkembang selama 43 tahun ini. Nama-nama kepala sekolah yang memimpin sejak tahun 1978 adalah Bapak E. Siregar, Bapak E. Silalah, Bapak A.E. Panjaitan, Pendeta S. Pina, Bapak E. Siregar, Pendeta F.E. Utapia, Ibu T.E. Sinaga, Bapak O. Tampubono, Bapak K. Sibolo, dan pada periode 2020 sekarang ini dipimpin oleh saya, Ibu N. Siregar. Banyak program-program dan pembelajaran yang dikembangkan di sekolah ini dan tetap berpusat kepada firman Tuhan. Saat ini Sekolah Advent Air Bersih telah memiliki 4 unit pembelajaran yaitu SD, SMP, SMA, dan SMK dengan visi berkarakter seperti Yesus Kristus, berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta mandiri. Dengan misi 1, mewujudkan pendidikan Advent yang beriman dan suka melayani. 2, mengembangkan kemampuan murid agar terampil dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. 3, memotivasi murid agar kreatif, berprestasi, dan mandiri. Saya Antinaria Simalango sebagai Kepala Sekolah SMP di Perguruan Advent Air Bersih yang berdiri sejak 3 tahun terakhir ini. Sekolah kita ini sudah banyak menamatkan orang-orang yang sukses dalam bidangnya masing-masing. Ada sebagai pengusaha, ada yang duduk di lembaga pemerintahan, ada juga yang duduk di lembaga atau organisasi swasta yang hebat di luar sana, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Orang yang kami kenal sukses di luar negeri salah seorang Aaron Marbun. Kemudian orang yang kami kenal juga sukses di Indonesia memimpin organisasi swasta Asiroha Situmorang. Mereka ini memberikan perhatiannya ke sekolah kita setelah mereka sukses di luar sana karena mereka adalah alumnus dari Perguruan Advent Air Bersih. Demikian juga banyak juga tamatan dari air bersih ini yang sudah masuk ke PTN, misalnya ke USU, Unimed,
atau Universitas Manado dan juga universitas yang lain yang ada di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mari percayakan anak Anda untuk kami didik di SMP Advent Air Bersih untuk menjadi anak yang mandiri, bermartabat, dan unggul dalam ilmu pengetahuan rohani, serta tidak kalah juga dalam ilmu pengetahuan dunia. SMP Advent Air Bersih is the best. Di sekolah ini ada kafetaria. Yuk kita saksikan siswa-siswi sedang makan. Sekolah ini berasrama loh. Mau lihat? Mari kita saksikan. Mau sehat? Di sekolah ini ada berbagai kegiatan olahraga. Hello, my student. What are you doing? Hello, good afternoon, sir. We are writing the composition chapter. Wow, what's your theme of drama? Our drama theme is about youth and night work. Great. I think that you are not a part of the youth of night work. Of course, we are not, sir. It is just a theme of drama. Good luck. Keep it going. Okay, thank you, sir. Thank you. Priya, is everything running well? Yes, sir. Everything is well. Nice. What do you feel now? I feel this school like my home. I feel comfortable doing activity and sport here. What activities do you like? I like football, basketball, badminton, and volleyball. I guess it. I see you playing badminton, basketball, and also futsal. Nice. I hope you will be on fire. Okay, sir. Thank you. Hello there. What is your day now? Hello, sir. Everything is well. What do you think about our school? I think our school is beautiful, fresh air, and far from noises. So, do you enjoy it? Yes, I do enjoy it. Thank you. Nice. Hello, sir. How are you? I'm good. How are you? I'm fine, sir. Good. I want to ask you something. In studying time, what do you like while your teacher did you lesson? You know, sir, I like the way teacher teach us. Teacher explain everything detail, so I get to listen well. Really? Yes, of course, sir. Oh, nice. That's great. Thank you. Buat seluruh pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, izinkan saya menyampaikan beberapa prestasi yang diraih oleh Lembaga Pendidikan Medan Adventist Academy yang beralamat di Jalan Air Bersih nomor 98A,
Sebagaimana yang saudara-saudara telah ketahui bahwa lembaga kita ini sudah lama berdiri. Namun yang saya sampaikan ada beberapa prestasi mulai dari tahun 2015 ya, yaitu storytelling yang dilaksanakan oleh Papas di Eselan. Waktu itu kita telah memperoleh juara 2. Tahun 2016 kita mengikuti OSIMA yang dilakukan oleh organisasi kita melalui Departemen Pendidikan. Kita mendapatkan 2 penghargaan ataupun juara yang dilaksanakan di Bandung dalam bidang bahasa Inggris, yaitu juara 1 dan juara 2. Kemudian pada tahun 2017 kita mengikuti turnamen futsal antara gereja Masih Hari ke-7 se-Sumatera Utara. Selanjutnya di tahun 2017 kita adakan konser yang dibuat oleh lembaga kita sendiri, oleh paduan suara MAA yang disebut namanya Silom Voice. Dan kita mendapatkan banyak perhatian dari para pemirsa dan juga ucapan terima kasih dari para pendengar karena kita boleh menampilkan siswa-siswi kita dengan suara-suara yang sangat baik. Kemudian di tahun 2018 kita juga mengikuti turnamen futsal antara sekolah tingkat SMA yang dilaksanakan oleh Polresta. Kita mendapatkan juga penghargaan di sana. Di tahun 2019 diadakan Christmas Session oleh Wali Kota Medan. Yang diundang adalah denominasi gereja-gereja Kristen yang ada di Kota Medan, dan kita adalah salah satu peserta dari sekolah kita. Dan kita mendapatkan 2 juara di sana, yaitu juara 2 di bagian trio, dan choir itu kita masuk di juara ketiga. Kemudian di waktu yang bersamaan kita juga mengikuti yaitu khotbah setingkat SMA, dan kita juga memberikan perwakilan 1 orang. Dan 1 orang ini juga mendapatkan juara 1. Luar biasa prestasi yang diraih oleh lembaga kita, Medan Adventist Academy. Kita doakan ke depan boleh lebih baik dan lebih banyak lagi prestasi yang akan kita dapatkan untuk membawa lembaga kita ini lebih maju dan lebih terkenal, sehingga akan menjadi mercusuar di tempat di mana lembaga ini berdiri, sehingga akan semakin banyak siswa di tahun ajaran mendatang untuk dididik dan dimenangkan kepada Tuhan lewat lembaga pendidikan kita ini. Demikianlah prestasi yang bisa kami sampaikan. Sesungguhnya jauh sebelumnya itu masih banyak juga prestasi-prestasi, tapi yang kami catat adalah lebih kurang 5 tahun terakhir. Biarlah ini boleh menjadi satu motivasi buat seluruh para orang tua dan juga para anak didik yang berencana untuk datang dididik di lembaga ini. Jangan ragu-ragu dan datanglah, daftarkan diri Anda segera. Memahami komputer. Di sini ada juga loh jurusan SMK.
jurusan TKJ. Di sini saya ingin memperbaiki suatu PC yang dimana PC-nya mati total. Langkah-langkah pertama, kita bisa melihat kerusakannya pada power supply, memori, dan motherboard. Sini saya akan memperbaikinya. Pertama saya akan mengganti melihat memorinya dulu. Coba. Komputernya sudah hidup, dimana kita tahu tadi lihat komputernya mati dan sekarang sudah hidup kembali. Ya, dan inilah yang saya dapatkan, pengetahuan yang saya dapatkan dari perguruan admin air bersih Medan, dimana saya bisa mengetahui penyakit-penyakit dalam komputer. Jadi kawan-kawan, adik-adik, jangan ragu, jangan bimbang lagi, segera mendaftar ke perguruan admin air bersih. Saya di sini sebagai guru TKJ dengan topik melakukan perakitan yang terbaik atau melakukan perakitan dengan baik. Supply yang sebenarnya nanti harus ada 500 watt ya. Kemudian yang kedua harus ada sediakan namanya motherboard ya, papan induk untuk letakkan beberapa card di dalamnya yang berfungsi sebagai hardware pendukung. Di sini kebetulan sudah langsung saya pasang namanya prosesor ya, yang ini namanya adalah cooling fan yang itu ada udah 2. Yang ketiga namanya hard disk. Hard disk ini yaitu sebagai penyimpan data dan juga sebagai tempat aplikasi atau sistem untuk sebuah komputer. Kemudian ada mouse, semuanya udah pada kenal mouse ini, mouse macam-macam. Kebetulan yang Bapak sediakan ini namanya mouse IP USB dan juga keyboard yang modelnya USB. Cirinya ya segi 4 ya. Dirata kiri kanan dulu, baru salah satu ya dari kiri ditekan, ini dia masuk, baru yang kanannya masuk lagi. Saya guru SMK Admin Air Bersih Medan dengan identitas nama saya panggilan Bapak Hisar Manur SE MK MKOM. Siap mendidik putra putri Anda menjadi teknisi handal dan mengenal teknologi pada zaman now sekarang. Bisa membuka usaha sendiri dan bisa diterima di perusahaan-perusahaan terlebih perakitan komputer. Untuk itu, bagi anak-anak kami, jangan ragu, jangan bimbang, daftarkan segera Anda ke SMK Admin Air Bersih Medan. Kami siap untuk mendidik Anda menjadi tenaga yang handal, takut akan Tuhan. Terima kasih. Sama Admin Air Bersih Medan, di perpustakaan ini kita bisa mendapatkan buku pelajaran mulai dari matematika, sains, dan sosial, ekonomi, dan juga buku agama. Tuhan, Allah di
Janji Tuhan sehingga kami menjadi pewaris surga yang sudah Engkau janjikan. Bapa yang di surga, pada malam ini kami datang kembali ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih kami kami masih segala tuntunan dan berkat yang sudah kami terima sepanjang waktu yang sudah kami lewati, bahkan hari. Saya Rosleli Agriati Tampu Bolon, Kepala Sekolah SD Advent 6 Air Bersih Medan. Saya sebagai kasir di Sekolah SD Advent Air Bersih Medan. Nama saya Rafika Sinaga. Saya sebagai guru kelas 4 bernama Nurmeni Tinambunan, guru SD. Saya guru kelas 2 SD Advent 6 Air Bersih Medan. Nama saya Elis Sutabaran. Kami guru SD Advent 6 Air Bersih Medan siap mendidik putra-putri Anda untuk menjadi yang terbaik. Daftarkanlah putra-putri Anda ke alamat yang tertera di bawah ini. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, kita masuk kembali dengan Miss Maya untuk pembelajaran selanjutnya, di mana minggu lalu kita sudah mempelajari yang namanya hakikat fisika dan sistem satuan. Sebelum kita mempelajari besaran dan sistem satuan ini, kalian di kelas SMP pasti sudah mempelajari yang namanya pengukuran. Pakai penggaris, benar sekali. Pakai penggaris dengan satuannya apa, Austin? Tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui besaran dan sistem satuan di dalam fisika. Oke, perhatikan ke depan. Lihat, ini ada yang namanya ilmu fisika, di mana ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda alam, kejadian dan interaksi terhadap benda-benda. Pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antar materi dan radiasi. Nanti kita akan pelajari ini di bab-bab selanjutnya. Ukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Ingat ya, dalam bentuk angka. Kalau tidak ada angkanya berarti dia bukan besar. Lihat contohnya apa? Yes. Nah, ini semua untuk mengukur. Kamu harus tahu mengukur itu apa. Mengukur adalah membandingkan sesuatu sebagai satuan yang ditetapkan sebagai satuan. Nah, besaran fisika terdeteksi jika ada nilai dan satuannya. Besaran materi selanjutnya kalian buka halaman 97 dan tugasnya ada latihan 8 di situ. Oke, jangan lupa pelajari bukunya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Miss mau tanya. Senangkah kalian belajar hari ini? Senang. Oke, mantap sekali. Lebih kita sebelum Miss keluar, alangkah baiknya teman kita bawa doa untuk menutup pembelajaran ini. Good morning, class. Good morning. I can hear you louder. Good morning,
lessons for today, we will learn about simple present tense. I want to ask you, who has ever been learned about simple present tense? Raise your hand. Okay, thank you. 1, 2, 3. Okay, we have talking about simple present tense in your junior high school, and now we will meet this on senior. Tell me, what is the example of first one? Raise your hand. Okay. Walk, eat, run, drink. Okay. Another one. These are the example of first one. If you can see on the screen, which one the first? Which is the first? Which one? This is the 3 classifications of tense. We have positive sentences, negative or for questions. For the positive, we have I start. For this class, we have so much fun time for English. We will close our meeting for today. Let's stand. Final impression, because all the tools that you have given to us at this moment, and now learn with this learn about simple present tense, and when you can understand it and apply it for your life. Please bless us our next activities for today. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Selamat pagi bagi kita semua. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 2 kelas 11 MIPA kami akan melakukan praktek kimia, yaitu di mana judul dari praktek tersebut yaitu reaksi eksoterm dan endoterm. Tapi terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Freti Salonika Bangun. Nama saya Widya Panggalat. Nama saya Yohana Sinaga. Nama saya Jorsi Gia. Dan nama saya Reka Gabriela Sirait. Adapun tujuan praktik yang kami lakukan pada pagi hari ini yaitu untuk mengetahui reaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungan. Dan alat-alatnya adalah 1 logam emas dan 1 buah piring kaca dan 1 buah gelas kaca. Dan bahan-bahannya yaitu adalah setengah botol minuman berwarna, setengah botol cuka, setengah botol soda makanan, 1 kotak korek api, 1 buah lilin, dan 3 buah balon. Untuk cara kerja kegiatan pertama, kita ambil 1 buah piring kaca, kemudian kita letakkan uang logam di dalamnya dalam keadaan kering. Kemudian kita tuangkan minuman berwarna ke dalam piring tersebut. Kemudian kita ambil lilin dan kita letakkan di atas piring tersebut di bagian tengahnya. Kemudian kita akan menunggu lilin tersebut hidup hingga 5 menit. Melihat reaksi yang terjadi yaitu di mana pada mulanya sebelum lilin ditutup dengan gelas kaca kita melihat bahwa lilinnya menyala, tetapi setelah kita menutup lilin tersebut dengan gelas kaca, lilin itu mati dan terjadi sebuah reaksi yang disebut dengan reaksi endoterm. Karena reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Kita mengetahui bahwa air berwarna yang mula-mula berada pada lingkungan diserap oleh sistem, yaitu gelas kaca yang kita tutupkan pada lilin tersebut. Airnya diserap dan kemudian uang logam yang mula-mula terendam akhirnya kering, tidak terendam lagi. Baik, untuk percobaan yang kedua, kita sudah menyiapkan setengah botol cuka dan 1 balon dan setengah botol soda. Cara kerjanya, kita masukkan soda ke dalam balon. Lalu masukkan ke dalam mulut botol cuka.
Dan apa yang terjadi kita akan menunggunya. Kita akan menuang perlahan balon yang berisi soda makan ke dalam larutan, ke dalam cuka tersebut. Dan kita lihat apa yang terjadi. Di mana sistemnya merupakan cuka tersebut dan lingkungannya yaitu balon, di mana dari sistem melepas kalor ke dalam lingkungan sehingga balon tersebut akhirnya menjadi besar. Halo, saya Mariana Haloho. Halo, saya Jusni Pangarua. Kami dari staf administrasi Medan Adventist Academy siap melakukan pelayanan yang terbaik. Saya Anggi Manulu. Saya Masni Simbolon. Kami dari staf keuangan Medan Adventist Academy siap memberikan pelayanan yang terbaik. Medan Adventist Academy. SD Advent 6 Air Bersih Medan, SMP Adventist Air Bersih Medan, SMA SMK Air Bersih Medan. Kami siap mendidik putra-putri Anda menjadi orang yang sukses, berguna bagi bangsa dan negara, dan takut akan Tuhan. Jaya Medan Adventist Academy. Yes, yes, yes. Segera daftarkan diri Anda di SD, SMP, SMA, SMK Advent Air Bersih Medan.